Khotifillah, kenapa para sahabat menjadi orang-orang terbaik dari sekian manusia yang menjadi umat Muhammad SAW? Bahkan di antara seluruh manusia, peninggal Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih baik daripada para sahabat. Allah sendiri yang mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Rasulullah juga mempersaksikan, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang yang berada di generasiku, yakni para sahabat. Salah satu alasannya adalah karena para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling antusias untuk mengetahui apa yang bisa menjadi sebab kebaikan bagi mereka dunia maupun akhirat, terutama kebaikan-kebaikan akhirat. Itu sebabnya banyak diriwayatkan di antara mereka sering sekali bertanya kepada Rasulullah SAW dalam urusan agama mereka. Contohnya adalah hadis ini. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an, beliau pernah menceritakan, sa'altu Rasulullah SAW, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, anil birri wal itsm, tentang apa itu inti kebajikan. Inti kebaikan itu apa? Kemudian ciri-ciri dosa itu seperti apa? Ini menggambarkan antusiasme para sahabat untuk mengenal kebaikan agar mereka bisa mengamalkannya, dan mengenal keburukan agar mereka bisa menjauhinya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Al birru husnul khuluq. Inti dari kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal itsm ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Dan ciri dosa adalah apa-apa yang menggelisahkan hatimu dan engkau tidak suka orang-orang baik, orang-orang mulia melihat hal tersebut dari dirimu. Maka itu adalah dosa, kata Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis yang mulia ini kita dapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, antusiasme para sahabat, dan itu mereka wujudkan dengan menuntut ilmu, bertanya untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Kemudian yang kedua, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengajarkan tentang hal yang paling pokok dari semua kebaikan yang ada adalah akhlak yang mulia. Kebaikan, amal soleh itu banyak di dalam Islam. Namun Rasulullah SAW mengajarkan akhlak yang mulia ini termasuk inti kebaikan. Al-birru husnul khuluq, kata beliau. Ini mirip dengan sabda Rasulullah SAW tentang ibadah haji. Al-hajju Arafah. Inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Kita tahu ibadah haji itu tidak hanya wukuf di Arafah. Namun Rasulullah ingin menegaskan bahwasanya yang paling utama dan inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Demikian pula dengan hadis ini. Kebajikan dan kebaikan serta amal soleh itu banyak. Namun jangan lupakan salah satu yang paling inti dari kebajikan adalah akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang-orang beriman yang fitrah mereka masih lurus, bahwasanya ketika mereka tidak mengetahui tentang hukum sesuatu, jika mereka mendapati ada kegelisahan dalam diri mereka terkait sesuatu tersebut, dan mereka malu untuk diketahui oleh orang yang berilmu, orang-orang yang saleh, atau orang-orang baik lainnya, maka tinggalkan hal tersebut, karena itu adalah dosa. Rasulullah SAW sekali lagi mengajarkan tentang ciri-ciri dosa ini, tentu saja bagi mereka yang fitrahnya masih lurus. Hadis ini tidak berlaku bagi orang-orang yang fitrahnya sudah menyimpang atau sudah rusak. Orang-orang yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, misalkan, yang terbiasa, na'udzubillah, berzina, minum khamar, atau melakukan dosa-dosa besar, maka fitrah mereka sudah rusak, sehingga ketika mereka melakukan dosa tidak ada kegelisahan dalam hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faedah yang berharga dari hadis yang mulia ini, dan semoga Allah menambahkan untuk kita taufik. Barakallahu fikum.